Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua mengucapkan puji syukur kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga masih dapat membuat tugas video pembelajaran ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Kata-kata penghormatan saya kepada Ibu Fitriawani SPD MPD selaku dosen mata kuliah Media dan Bahan Ajar Fisika. Baiklah, perkenalkan, nama saya Trilahmana Koya Butrarfa, NIM 1902040007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas suatu bahan. Jika suatu benda diberikan suatu gaya, maka kondisi benda tersebut akan bersifat tiga. Yang pertama, ada yang bersifat elastis, plastis, maupun hancur. Elastis merupakan suatu kondisi benda di mana benda tersebut dapat kembali ke kondisi awalnya setelah gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contoh dari benda elastis itu adalah pegas. Mengapa pegas disebut sebagai benda yang elastis? Karena ketika kita menarik pegas dan kita melepaskannya, maka pegas tersebut akan kembali ke kondisi awalnya. Pada saat kita menarik pegas, kita akan memberikan suatu gaya. Dan ketika kita melepaskan pegas, maka kita akan menghilangkan gaya. Oleh karena itu, pegas merupakan salah satu benda yang bersifat elastisitas. Kemudian yang kedua, benda bersifat plastis. Benda yang bersifat plastis merupakan suatu benda yang tidak dapat kembali ke kondisi awalnya. Contohnya adalah plastisin. Ketika kita menarik plastisin atau kita menekan plastisin, yang kondisi pertamanya itu berbentuk petak, ketika sudah kita tekan akan berbentuk amburadul, maka plastisin ini akan tetap berbentuk seperti ini, tidak dapat kembali ke kondisi awalnya yaitu berbentuk petak. Kemudian ada benda yang bersifat hancur. Benda yang bersifat hancur ini adalah suatu kegagalan benda yang sudah melewati batas poinnya atau breaking point. Di dalam elastisitas terdapat tegangan atau stres. Tegangan atau stres ini merupakan perbandingan antara gaya dengan luas penampang yang dapat dituliskan dalam bentuk rumus tau sama dengan F per A, di mana tau merupakan tegangan atau stres dengan satuan Newton per meter kuadrat. Kemudian ada F sama dengan gaya, di mana satuannya itu Newton. Kemudian ada A merupakan luas penampang suatu benda dengan satuan meter kuadrat. Luas penampang ini dapat berbeda-beda. Jika digunakan suatu benda yang berbentuk persegi, maka luas penampangnya itu merupakan luas penampang persegi. Atau jika digunakan benda yang berbentuk balok, maka luas penampang yang digunakan adalah luas penampang dari balok. Jadi contohnya itu, misalnya kita gunakan pegas. Luas penampang dari pegas ini merupakan berbentuk lingkaran. Sehingga jika kita memberikan gaya, maka tegangan yang diberikan itu akan sebanding dengan gaya yang diberikan dibagi dengan luas penampang. Menurut persamaan, jika gaya yang kita berikan itu lebih besar daripada luas penampang, maka nilai tegangan yang diberikan akan semakin besar. Jika kita memberikan gaya suatu pegas besar, sedangkan luas penampangnya ininya kecil, maka nilai tegangannya itu akan besar. Jadi nilai tegangan itu tergantung dari seberapa besar gaya yang diberikan dan seberapa kecil luas penampang yang terdapat pada sebuah benda. Selain tegangan atau stres, terdapat yang namanya regangan atau strain. Regangan atau strain merupakan ukuran pertambahan panjang pada sebuah benda ketika diberikan gaya. Jadi pada sebuah benda terdapat panjang mula-mula yang kemudian ketika diberikan gaya akan terdapat perubahan panjang. Contohnya dapat kita lihat pada sebuah pegas. Jadi pegas ini ketika belum kita memberikan gaya, ia terdapat panjang mula-mula. Tetapi ketika kita memberikan gaya, maka akan terjadi perubahan panjang atau strain atau regangan. Perubahan panjang ini dilambangkan dengan delta X. Perumusan untuk regangan atau strain yaitu E kecil sama dengan delta L per LO, di mana E kecil merupakan regangan atau strain, delta L merupakan perubahan panjang atau pertambahan panjang, L0 merupakan panjang mula-mula. Semakin besar nilai strain, maka semakin besar perubahan panjangnya. Tegangan dan regangan mempunyai hubungan yang sangat erat.
Ketika sebuah benda diberikan suatu gaya dalam arah sejajar dengan panjangnya, maka gaya persatuan luasnya menghasilkan tegangan. Ketika tegangan ini diberikan pertambahan panjang, dan jika dibandingkan dengan panjang mula-mula, maka akan menghasilkan regangan, sehingga hubungannya itu akan sangat erat. Selain regangan dan tegangan, terdapat yang namanya modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan atau stres dengan regangan atau strain, sehingga dapat disimbolkan atau dirumuskan dengan Y sama dengan tau per E kecil, atau Y sama dengan tegangan atau stres per regangan atau strain, di mana Y merupakan modulus Young dengan satuan Newton per meter kuadrat, Tau merupakan tegangan atau stres dengan satuan Newton per meter kuadrat. Kemudian E kecil merupakan regangan atau stres dengan tidak memiliki satuan. Rumus lain dari modulus Young yaitu Y sama dengan F kali LO per A kali delta L, di mana LO merupakan panjang mula-mula, delta L merupakan pertambahan panjang dengan satuannya meter, kemudian F merupakan gaya dengan satuan Newton, dan A merupakan luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Di dalam elastisitas juga terdapat yang namanya hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa di dalam elastisitas suatu benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan besarnya gaya yang diberikan atau gaya yang bekerja pada benda tersebut, sehingga dapat dirumuskan yaitu F sama dengan K kali delta X, di mana F merupakan gaya dengan satuan Newton, K merupakan konstanta pegas, dan delta L merupakan pertambahan atau perubahan panjang. Setelah kita memahami mengenai materi elastisitas suatu bahan, sekarang mari kita lakukan percobaan sederhana mengenai elastisitas. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan yaitu batang statif, kemudian ada pegas, kemudian ada massa beban, yang mana massa beban ini masing-masing terdapat 50 gram, sehingga jika kita jumlahkan yaitu sebesar 150 gram. Kemudian ada roll. Yang pertama, digantungkan pegas kepada batang statif, kemudian diukur panjang mula-mula dari pegas. Baiklah, setelah saya ukur panjang pegas mula-mula yaitu sebesar 7 cm. Pertama kita gunakan massa beban sebesar 50 gram. Kita gantungkan massa beban pada pegas. Kemudian kita ukur perubahannya. Setelah kita ukur, perubahan panjangnya yaitu sebesar 7,5, sehingga kita kurangkan yaitu perubahan panjang kedua dengan panjang mula-mula, sehingga didapatkan perubahan panjangnya itu sebesar 0,5 cm. Kemudian kita tambahkan berat beban 50 gramnya lagi, sehingga total berat beban ini 100 gram. Setelah diukur, pertambahan panjangnya yaitu 9,5, sehingga jika kita kurangkan dengan pertambahan panjang dengan panjang mula-mulanya yaitu sebesar 9,5 dikurang dengan 7, yaitu sebesar perubahan panjangnya itu sebesar 2,5 cm. Kemudian jika kita tambahkan beban 50 gram lagi, sehingga total massa bebannya itu 150 gram, maka dapat kita lihat regangan atau strainnya itu lebih panjang dari yang sebelumnya. Dan kita ukur perubahan panjangnya yaitu 11 cm. Jadi perubahan panjangnya jika diberikan beban sebanyak 150 gram yaitu sebesar 4 cm. Jadi dapat kita simpulkan dari percobaan ini yaitu bahwa semakin besar gaya yang kita berikan, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar atau semakin panjang. Sehingga di dalam percobaan ini terdapat pengaruh dari elastisitas yaitu strain, stres, modulus Young, dan hukum Hooke. Di mana ketika pertambahan panjang ini dinamakan dengan strain, kemudian ketika kita memberikan massa itu bisa terjadinya tegangan yaitu kita memberikan gaya, sehingga modulus Young itu merupakan gabungan dari
strain dan stress. Dan juga berlaku hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta L, di mana K merupakan konstanta pegas. Demikian video pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.